Mari kita coba lagi Ibrani pasal 11 tadi. Mari kita lihat lagi, orang beriman itu ada perbuatannya, ya itu. Mari kita lihat Ibrani tadi, kita baca baru kita sambung ke bawah. Kalau ada iman ada amin. Kamu beriman atau di sini ada ini enggak beriman? Kurasa semuanya ini beriman, makanya dia mau berangkat dari desa ya. Aku mau berpaling kepada Allah. Apa itu beriman, Pak? Berpaling kepada Allah. Allah itu ada dan akan memberi upah kepadaku, dan aku tidak akan kecewa. Itu yang tadi kita lihat. Mari kita lihat, saya senang lagi baca mulai dari si Habil ya. Mana tahu nanti ini yang merombak ya, merombak. Karena khotbahi nggak mempan lagi, Pak ya. Baca firman Tuhan nggak mempan lagi, doa pun nggak mempan, kecuali yang satu ini, menghormati Allah. Itu tadi ya. Ya. Mari kita baca lagi dari ayat 4. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban si Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi Kain itu benar di hadapan Allah ya. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Allah yang berbuat ya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, kita berkenan kepada Allah ya. Saya tidak menyebutkan upah dosa maut. Itu sudah terlalu rendah upah kita. 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikutnya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tahu cerita si Noah? Apa kesan Anda tentang cerita si Noah? Berapa anaknya? 3 ya. Berkelahi 3-3? Ya. Dekat dengan orang tuanya? Ya. Sesudah itu apa lagi yang Anda tahu cerita si Noah? Kurasa nggak pernah Anda lupa Allah berbicara kepada si Noah. Apa dikatakan Allah? Noah, dunia sudah kacau gitu ya. Aku mau membinasakannya, dan sekarang buatlah bahtera supaya engkau bisa selamat dari air bah itu. Didengarnya suara Tuhan, didengarnya ya. Jadi orang beriman itu mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Ini sudah pindah kita. Orang beriman itu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu ceritanya si Noah. Apalagi Anda tahu tentang si Noah? Saya nggak pernah lupa cerita si Noah itu, cerita pelangi. Karena belajar bahasa Tibet saya buat cerita pelangi dalam bahasa Tibet. Karena harus tulis cerita. Kalau cerita pelangi kan semuanya dunia ini tahu. Tapi kenapa muncul pelangi nggak tahu dia. Itulah kusebutkan dalam ceritaku waktu belajar bahasa itu. Apa tandanya cerita Noah? Ada bentega di langit. Apa yang Anda mau ceritakan dari Noah? Aku nggak banyak bisa kuceritakan. Satu saja. Noah mendengar firman Tuhan
dan melakukannya. Karena dia beriman kepada apa yang dia katakan oleh Allah itu akan terjadi. Itu aja yang sangat senang kali aku. Tadi siapa yang mendengar khotbah radio itu pasti sudah mendengar khotbah ini. Saya ulangi. Kalau Anda dengar cerita si Adam dan Hawa, apa kesan Anda? Mari kita baca kitab Kejadian, kurasa ya. Pasal 3 ya. Itu ceritanya si Adam dan si Hawa. Kejadian pasal 3, itu kejadian Adam dan Hawa. Kesan Anda cerita Adam dan Hawa boleh masing-masing kita nanti ya. Tapi saya mencoba menceritakan yang saya tahu. Dan nanti Anda bisa menambahinya. Kejadian pasalnya yang ketiga. Sudah lihat masing-masing bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kita ini akan ada lagi bahasa Indonesia yang baru. Mungkin akan bulan ini sudah keluar ya, tanggal 26 Maret ada peresmiannya TB yang kedua. Ini kan TB yang pertama. Saya baca Kejadian pasal 3 ceritanya si Adam yang sangat senang. Bisa kita lihat ayat berapa ya? Ayat 14 kah? Oh bukan. Iya. Tahu semuanya cerita si Adam? Tahu atau enggak? Tahu. Oke, kita ulangi lah kalau sudah tahu semua. Ayat berapa ya? Pelan-pelan aku baca ya. Ini. Dari atas saja supaya enggak ada yang ketinggalan. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi dulu masih bisa ular berbicara kepada manusia. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berapa orang di sini berbicara kepada si Adam, kepada si Hawa? 2 orang ya, 1 ular, 1 Allah sendiri. Apa kata Allah? Jangan makan buah ini. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi apa kata si ular? Kata si ular itu tidak akan mati, tetapi Allah akan memberikan pengertian supaya kamu menjadi sama seperti Allah. Ini dosa atau apa? Dari sini kita berbicara. Yang mana yang dipercayai si Adam dan si Hawa? Yang dipercayainya apa yang dikatakan oleh si ular. Apa jasa ular kepada Adam dan Hawa? Apa jasanya si ular ini sama si Adam dan si Hawa? Coba Anda sebutkan apa jasanya, coba. Ada jasanya sama si Adam? Ada jasanya sama si Hawa? Enggak ada kah? Kalau jasanya Allah sama si Adam apa? Coba hitung jasa Allah kepada Adam apa saja? 1 ya? Iya. Kalau dari anak perana pasti dikatakannya diberikannya istrinya si Hawa. Kalau dari si Hawa dikatakannya apa? Aku dibuatnya dari laki-laki, maka namaku si Hawa, gitu ya. Apa jasanya Allah kepada Adam dan Hawa? 1.
Diambilnya abu tanah ya begitu ya. Ditiupkannya napasnya menjadi makhluk yang hidup. Jasanya lagi Allah, ini semua binatang-binatang, beri namanya. Berkuasalah Adam di atas semua binatang. Oh, nggak cocok si Adam ini sendiri. Tambah lagi jasa Allah ya. Disuruhnya tidur si Adam. Buat Allah dari tulang rusuk si Adam dibangunnya lah si Hawa. Sesudah dibawanya lah si Hawa ini kepada si Adam. Banyak kali jasa Tuhan. Sudah itu apa lagi? Dibuatnya di Taman Eden. Nggak usah kau berladang katanya ya. Ini makananmu katanya kan begitu. Itu kan jasa Allah ya. Ya ini buah pohon inilah makanan kalian di Taman Eden. Kata. Oh iya di Batam apa bagi. Tapi silapan silang enda ulah pandu. Sada kalau saya katakan di bata ulah pandu. Adi pandu kada buah batang kayu sadenda matikan. Uga buena jasa di bata daiman Adam. Banci kirandu abu tanah nari berekena kesah naman bana apa bagi. Kainar deba berekena ya. Berekena kasih Hawa. Kainar kadeba berekena kapangan. Lah perlu si Adam rasi Hawa nenggala perjuma gelah iaman itaman Eden. Ingat itu. Sekarang datang si ular, apa jasanya sama si Adam dan si Hawa? Bisa kamu sebutkan jasanya si ular sama si Adam dan si Hawa? Apa jasanya coba? Apa jasanya Egi? Apa jasanya? Hah? Lid. Kai jasanya ya? Hah? Bukan itu? Bani yang usur kujuma, maka nguladi benar dahin. Ingatlah, mungkin sangat kujuma, ingatlah jasanya si ular na, banko ular menguladi. Iya, ya syukur-syukuri kai jasana si nipendai man si Adam rasi Hawa. Latan du jasana? Hah? Latan du malang? Ya mutu nari kalipe kalak karu kita ikiu na pe sada kan jaga sana mah kai jasana gelah ulat te si Adam rasi Hawa dai man kai si katakan di bata ya kan jaga sana gelah ulat iya te ruk kam kari uga ada nebu lah jasa. Oh, ingat kayak mantap nih. Jadi enda lah buat jasa gelar nak kai. Nebu kira ulah kita bodoh maksud kudai. Lah buat jasa sini manci ada meras si Hawa. Di bata jasa manusia tapi iblis dainnya kai. Amin. Oh, apa ya si teken? Apa ya teken sirja saman geluh nandai kah? Entah man si nebu ndai iya tu. Hah? Man si nebu ndai iya tu. Labo man si irjasa ibas geluh nandai. Iya, kau kak pagi ngo muli kamu tekndwe. Nande bapak andur jasa bandu. Oh, gereja jasa. Erih me anak perana sisuh kaljilena layang ipasupasur jabu. Ngi kakam. Ngutaman Eden kami. Mengenda endeng gendek ceritane. Lupa Adam rasawa kerinana jasa dibata man bana taluban iblis ndai. Hebat ya. Banci bayang kendu uga hancurna hati Allah pada waktu itu. Aku ngerjasa man bandu Adam. Tapi si nebu-nebu ndai menang bas perukuran dulu. Itulah kita hari ini.
Sirjasa man bantan dai nge sila si begiken si nebu-nebu dai nge si begiken. Maka dai adikala erbalik ku dibata tu ia dibata elit ras dat upah ia bas dibata narindai kaidat Adam ras Hawa adi erbalik ia megiken si ular dai latih juma yang dedat. Maka setiap latih siakap ngeluh ndai ngekepeken ibas kita silar jasa ndai sila berkorban guna hidup kita ndai mesti teki. Iya, aku pernah bagi cerita kala erjabu la setuju nande bapana nina bagenda ban maklesangku nge makana la breken di bata pupus man bangku nande bapangku kal ku tolak tak ketangkal sangi lanai pernah kami cakap maka lalap lalit pupus kami ngasa genduai lalit jasana kali si deban merbanca ia siram mangodak numbages uga getemna pusuh bapa sini surgandai maka malam kala te bapa sini surgandai reh musikain reh musikabil uga baba nama persembahan ia kuinya hormat kalia kamu si irjasa man bangku enda memanukuren makar dosa artina si tuhuna kal sirjasa man bas geluh kundai mesti laku begiken. Wah, gue sini anak-anak remaja aku ke epak kata ya lo kam si Adam ras si Hawa ngelamu kam di kama begiken dung nande bapak andu sirjasa man pandu sinukurkan baju andu sinekolahkan kam kainina uga apa begiken dung berarti yang ngerjasa man pandu labu teman anak pranandu si darat ahdai endang utok-tok nak kencah mak aku las tekun ulah ko laos nguk berngi las tekun are ya kiam sirjasa man geluh nandai la bagi kena silar jasa ndai itaatina mencerita si Adam rasi Hawa payon talang adi bicara kam juga ni duman Adam rasi Hawa gua apa penindu engkau manusia la rukurna apa kenindu engkau manusia sila rorat kal bagi jilena kal dibatandai ulapan kal ngencanina nak sada kal ngenca la kal ngebanci begiken ulan ni nandai ningin min man setan dai manggo malam kalati sirjasa dai mau bagi maka sedak kal ngukur bapa sini surga sangat ibegi kena kasi ikatakan setan lanai ibegi kena kasi ikatakan sirjasa bas geluhna ingat maka di batang itu sirjasa man bantai maka dia katakan na isir balik man bangku tu ia maka li di bata maka ku berikan kari upah man bana nam cerita si Adam dai layar balik ku di bata dai tapi balik ia kuja iya kuni pendai yar balik adi pandu kari mati kami na di bata reh ni na setan labu kena mati kata tu iya iya amin kamapai kam ti genduari ya aku lo kagidang kalati ku khotbah si pedua kenenda Nuah mangene cerita Nuah henda si Adam entah si Hawa Nuah henda si Adam entah si Hawa bagi kena kata di batan talang Nuah henda si Adam entah si Hawa hah gua katakan min Nuah henda si Adam pelabo si Hawa pelabo jadi iya ya Nuah kaya magalah gampang ngatakan iya si Nuah iya layar seriras Adam layar seriras Hawa inget na isi sirjasa bas geluhna mapakai kejahat si Nuah maka kaya katakan di bataman Nuah uga idalan kena bandi batanda ngera sirjasa bas geluhna ko kari muli kami ngendu isi sirjasa bas geluhnu memakana ndai bagi perjuma ban satria ndai ilustrasina adi mereka naman bangku ni mayang sirjasa malau ban cangkulindu makana dak duit mau mereka katakan nasi injar lajar erdahin tapi melala daca
Bansir jasa anda inget nah. Maka layam menjadi ngomong sombong kali bagi. Buka masuk langsung si Adam rasi kawan dai. Laku perlu ni nah. Lasam kena di batandai bagi ku kak mindu cakap karona. Ulah silasam ken kalak sir jasa man bantah. Iya. Adam rasawa bagi kal buena jasa di bata man bana. Lasam kena kal ibagi kena me kata iblis. Maka nggo jadi si mekele sabas geluhna bansir jasa ndai lah begina. Maka aku bagi temanku ndai bagi cerita sini nari kalau ngaku lah nikai belas-belasku. Iya. Maka reh mu sinua hendak li kesaksian na li malih dari uga iya rekini teken jadi bagi ija dosana si Adam rasi kawan dai sadar lah ingat najasa di bata bas geluh nama banci katakan dulu bagi kain nari dia ba dosanya kesalahan si Adam rasi kawa ya si bagus nakal ulah kita lupa teken iya kai si ikatakan iblis asangkan saya si ikatakan di bata jadi dari kini teken retina kari mancing kam nulisku di bata ndai si katakan due nang nama surah-surahku lanai si begikan sora sadah dai samuli kam kari jenda nari begindung sora jenda ikut nak kita nak remaja jenda sekali orang muda labu lalap si puaskan masa muda antanina cocok andu benih kam kari banyak lu jasa nampak andu malulit sendu ngepindoin apa sendu kangkri kena jadi kai kata kena ikut kenduka manggo sekal kamu mau tune deh buka bagi maka na pulung deh kita kujena terbalik kita kudi bata mereka nak kepintar man banta si nebu-nebu deh kang erban cakam keri sendu kang endik na ngit kakam benih kakam tadi kendukan di bapandu lawan dukan di bapandu ngobas pernah kamar berengi isi kinar bance silar jasa bas geluh nundai sindiga naik kalau pelapong gue beri kena uang sekolah ndu pelo pernah beri kena sepatu ndu pelo pernah beri kena sekali kan pelo kamu pernah sampatina meengkernepken geluh ndu enda sidak dari cerita Adam uga ia ikernepken kala silali jasana bas geluhna tapi si jasa man dibatan man Adam resawandai si ita dingkena ingat ndu mau cerita anak yang bungsu mah bagi anak yang bungsu ku kanina pa entah siti harta anta bagi nina jasa bapana laos sate kula na itu ke rumah ni nama bagi anda ini mereka bapana hindi nakku katanya bani jasa nama bagi hindi kan dia bertobat nggo kri nana si ibreken bapana ndai kri nana kini ulin bapana ndai nggo kri mulih kalah aku te nama bagi maka mulih ya mulihkan kang bapana ndai mereka jasa man bana ndi nak ku bajundu ndi cincindu mari kita kerja semua huli ndai maka mahuli ni penda tetap nginipe bicara gua apa pe kam dekat na ras teman-teman dundai beneng kam bana ban la boli kai kal pe jasa na man bandu pagi diajak teman dukam ingat kai ngi jasa teman ku man bangku ya adila beli jasa na man bandu tading kelahia nanti bapang kundai ngerjasa kujelah aku nungkun bagi banci aku pergi nonton mak katanya kan bisa labrador anda anakku dengarkan dia karena dia yang sudah berjasa dalam hidup kita ulah kita bagi si Kain ulah kita bagi si Adam rasi Hawa jasa di batan tersimbelindai lasi begiken tapi kasih jasa man tandai si munuh kita ndai masih begiken maka ngolatir dahin ni nandai mencakar sidat adilasi begikan adi bagi beriman si Nuah kairtina kuakap la banci kam salah sirja saman banandai kai ibegikan barang siapa yang berbalik kepada Allah saengi sirja saman banta ibegikan Nuah sini dari cerita Nuah dan berbalik cerita antama maka ku bandingkan antara si Habil rasi Kain ku bandingkan si Nuah rasi Adam ras si Hawa ku akan merawakan ngekaman Adam ras Hawa bagi buena penampak di bata
Tapi kasih katakan di bata lai tekina. Tapi kasih katakan iblis. Kaikal pilih perbahanan si iblis man si Hawa. Ibegikan. Kita. Jadi Bebel kemen artinya gelapan si pilih du. Apa si menghuli. Apa sila menghuli. Kam menetapkan sa ibas pilihan du. Enda kari mulikan Bebel kem ko akap mumtah du. Teman-teman du sila jasana man bandundai. Benendung saban sebana. Ula bagikan dua. Sioge lah cerita Nuh dai. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Kai silanga jadi idah, langa pernah terjadi keleng-lengan doni. Tidak kelihatan. Tapi bas iman bandi batang ngerana manuah rehmu air bah tek ia man kasih katakan di batandai layatik man anak kutanandai. Maka dia oke kari cerita Nuah kari berngima banci khotbah Nuah secara histori. Langit Nuah megikan cerita anak kutana bicara ganjili PJ. Sebab di batandai ngerjasa man bana. Makana dalam kena silanga idah terjadi ndai langa jadi aribah tu iya ban di batandai ngatakan sa kita pe malang kita telit neraka surga malung pernah kujak langa pernah ke surga pe kelongo pernah ke neraka pe langa buku pernah tapi ban sirja sabar segeluh kudai ngatakan sa merbanca maka ku telit surga teraslit neraka makanya kai bas petunjuk nandai kudalankan mau ibas geluhku. Sada narika sebelum aku lupa man bandu kair tinar kini teken si Adam rasihawan dayar kini teken si Adam rasihawan dayar kini teken kulika si Adam rasihawan dar kini teken ugani tarahenda ban kita kasih meganjang na kundul penda nak perana sadenya si Adam rasihawan dar kini teken talang malik kini teken kujaya te kepekenlah banci kita lalik kini teken ta tapi si menghuni si tekina kampe pasti lik kini teken lu yang malah ikut kendu teman duku kafe bantu teman-teman dundai ku kafe penina ikut kam pekin itu kenye iya jadi ija salahna si Adam rasikawa iya ku akap kari tiap hari enam si hadapi bas geluhta di sini nek memang tapi bagi pengalaman na kam rasa aku pe tetap kal ngesri pengalaman ta maka aku sadar bas hidupku lah banca ku lupa. Semua yang berjasa dalam hidupku sangat kuhargai kali karena engkau lah menentukan hidupku. Merbanca aku lah pernah lupa. Sirjasa kalbas geluta ise pasti nindu si bas kayu persilang dai pak. Simberikan kesahenda. Lah pernah banci aku lupa. Ia mesti berjasa kalbas geluhku. Ija akan disalah anak Adam dan Hawa daya. Secara teologi aku anggelo kono mesra. Si Adam rasyawen dak lah berdosa iya. Tekenia kasih katakan iblis, asalkan kasih katakan di batandai. Gundari rukur kita. Kam nggo lahir baru, nggo bertobat. Apa yang kam kari teken? Sab seorang buwe mah membuat deh. Semua nasihat banyak apa saja pun banyak nasihat, buku-buku pun banyak semua. Apa yang kam teken? Kasih katakan Allah, entah kasih katakan doni, entah kasih katakan kalak sidebana. Beriman artinya kembali akulah bagi Adam, kembali aku bagi Nuh. Kasih katakan di batandai te aku ngencak kuncina. Kamu ndek hari Minggu kata di bata siapa yang pernah lihat ingat ndu ndas ras megelemendu. Dosanya Adam malah bu kok Adam dosana malah bu berzina dosa Adam rasawa malah bu dosa Adam menyembah berhala
malah dia merampok. Kai dosana Adam rasawa. Sadang injama, sadar kang injam. Tekenia kasih katakan iblis, asangkan kasih katakan dibata. Maka istilah nak te mabage iman. Kang injak wakak. Jadi kai gunana Babel kemenda gelar balik kamku dibata, mabage dari. Gelah banci kita teken kasih katakan dibata, asangkan kasih katakan dunia indah. Tandana kita beriman. Maka pas surat Ibrani endah kalak-kalak beriman dai iceritakan. Nuah endah kalak beriman. Bas kaya beriman. Engkau katakan di bata bener medonenda keleng-lengan medonenda ban kapal nu tek iya. Bicara lego pewari. Rehme udan nina di batandai payung yatena. Maka ban na kapalna. Maka kai kita situ katakan di bata ngasaje ngencakin itu kendu. Aku ada bicara kama imu kau kang itu tadi batin dah mah kerina nakal persikap na resekal kal jesi ular miskal begiken si Adam rasawa dai bicara kam di batin gua ni duman Adam rasawa ya ugani ndu kam lah katakan di batandai kam ngoli je sekala jelma bersikap-sikap du kal bersikap-sikap du encege nggo ya galang lanai ko nandengku kai pelaiban ko endah sekarang kena gani dia di batandai kedudukan na bas taman Eden elanai kal rorat akap di batandai Adam enggak makana encege jadi ndai maka ngombiar Adam ma bagi hari kai maka ngombiar nggo tekna si iklenginan dai nggo isianatina enggak makan ngumbir dia jumpa bagikan ulina di batandai ten lah naik aku bagikan nena nggo jadi bagena nggo kok benih kalau aku tena encegere dengar kakun ulina jaka madami nama bagi hari ini kan mah bagi kang kita nda ijaka main anakku gitu sangana nonton porno mak katanya bisa tapi kalau dengar kang tena uang sekolah makna nah nakak lah pernah ia ku akak berterima kasih maka dari dahulu kata kunci dai mulai berikan si kabel persembahan na ngena kalati di bata ban gu pihak na di batandai adi kam bertobat kam ngalok Tuhan Yesus mertina ngalok Tuhan Yesus ku pihak di batandai lanai ku alok Indonesia de banenda itu artinya aku mempercayai apa yang engkau katakan karena itu aku mau akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya Tuhan memang benar. Marilah kepada aku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benar Tuhan, aku datang. Karena setiap orang yang datang kepada aku akan kuberikan upah. Ku datang kepada upah kundai. Upahku sadah hendak memang dandu. Mangom latih kita kujuma dai, mangom sidat. Enggak, tapi upah si berikan di batandai pe kari sidat kange sanga kita percaya. Maka pakai na istilah percaya adikala bertobat. Si badan dari khotbah gue bias gue mebanci kam teken kasih katakan di bata atangkan kasih katakan jelma kari mulih kam pagi ngu kadung kita endang jate ku berita enda ibas nuah enda tu iya kok mari kita ras eksegesa kari cerita nuah na kari ma berikutnya karena iman maka nuh engkai maka muncul kena iman banlaya bagi Adam rasawa beriman artinya kasih katakan di batandai jadi kari karena iman maka Nuah dengan petunjuk Allah orang beriman itu ada petunjuk Allah dalam hidupnya itu rahasianya. Jadi kalau kamu sudah bertobat menurut aku sejauh yang aku tahu dalam Alkitab ada petunjuk cara hidup. Mama Joshua tadi sudah menceritakan petunjuk Allah bagi dia sudah bertobat apa? Tinggalkan pekerjaan sebagai guru. Itu petunjuk bagi dia. Tinggalkan pacar, itu petunjuk bagi dia. Karena Allah mau melanjutkan kemana dibawanya yang disayanginya ini. Si Adam ini nggak tahu aturan, nggak tahu jasa Allah. Sekarang ini ada anakku sudah beriman, akan kuberikan petunjuk kepadanya. Karena dia sudah mau apa yang kukatakan akan diikutkannya. Adam tidak mau mendengarkan petunjuk Allah. Tetapi si Nuah, karena dia sudah beriman, Allah memberikan petunjuk dari selangkah demi selangkah.
Sampai di situ kah? Jadi apa yang aku doakan Pak supaya aku dapat menerima petunjuk Allah? Satu, sebagai pemuda kan, harusnya kita doakan bagaimana masa depanku. Kalau si Nuh tadi, Allah memberikan petunjuk bagaimana masa depannya supaya jangan dia binasa, harus membuat kapal. Makanya ada perbuatan imannya Nuh membuat kapal sesuai dengan petunjuk Allah. Makanya orang yang lahir baru, yang sudah terima Tuhan Yesus, aku yakin sepenuhnya, tidak pernah tidak, pasti ada petunjuk Allah dalam hidup kita. Sekolah, iya. Ya, lanjutkan ini, iya. Berhenti, iya. Larangan, iya. Jangan, iya. Karena kita anaknya, diarahkannya. Makanya Nuh di sini dikatakannya, tetapi tanpa tetapi karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, baru muncul ada ketaatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Jadi Nuh beriman dibuatnya apa? Bahtera. Karena itu jalan keselamatan yang ditetapkan Allah karena datangnya apa? Air bah. Kalau datang api, tentu bukan bahtera yang perlu dibuat, kan gitu ya. Ini karena ada air bah, maka jalan keselamatannya ya buatlah bahtera. Dan itu belum pernah terjadi. Maka iman itu melihat yang belum terjadi dan akan terjadi. Itu maka di sini dikatakannya dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi hasil perbuatan iman Nuh di sini ialah dengan taat dia membuat bahtera itu. Menurut kita, kalau nggak dibuatnya bahtera bagaimana? Ya, sama dengan orang lain semua. Karena yang membuatnya berbeda Nuh dengan sekelilingnya, kepada sekelilingnya nggak diberitahu apa yang terjadi. Tidak ada petunjuk. Kita diberi petunjuk. Dan Nuh taat. Kenapa dikatakan taat? Dia tidak sama dengan si Adam si Hawa. Taat dia. Inilah di sini petunjuknya. Berikutnya apa lagi? Sebab dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Tahu kamu itu? Karena adanya iman Nuh, dunia ini dihukumnya. Itulah sebabnya kamu dimarah-marahi di sekolah oleh teman-temanmu, karena dengan kamu tidak sama dengan dia, kamu sudah menghukum dia. Nak, rokok nah kata. Apa kamu bilang coba? Kalau kamu katakan aku tidak merokok, maka kamu sudah menghukum dia. Apa hukumannya? Aku tidak suka apa yang kau lakukan itu. Karena dia sedang mencari supaya sama dengan dia. Itulah makanya Nuh menghukum dunia. Karena Nuh tidak sama dengan dunia. Nuh tahu bahwa datang air bah, makanya dibuatnya bahteranya. Orang itu nggak buat bahtera. Ngapain kau buat bahtera Nuh? Nanti datang hujan. Ah, gila kau itu. Lihat itu. Nggak ada hujan apa-apa pun. Makanya Nuh di sini sudah menjatuhkan hukuman. Dengan kamu menyaksikan imanmu kepada temanmu, itu kamu sudah menyatakan hukuman itu. Kecuali dia mengikut. Kalau dia nggak mengikut, berarti dia sudah menyatakan hukuman itu. Itu makanya di sini Nuh menghukum dunia dengan membuat bahtera itu. Begitu Nuh masuk kapal, jadi air bah. Jadi air bah. Menyatakan hukuman sudah menimpa dunia. Makanya imanmu dan imanku akan menghukum. Kalau aku ngomong, kamu ngomong, kamu nyatakan imanmu, pasti akan menghukum imanku. Kecuali aku sama dengan imanmu itu. Nuh di sini bagus ya. Ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini sudah keluarga, bukan lagi si Habil. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Setiap kita ada beriman di sini, setiap kali kita ngomong, seolah-olah kita menyatakan hukuman kepada saudara kita yang lain. Kecuali sama.
Kalau tidak sama, kamu sudah menyatakan. Umpamanya kamu katakan, aku sudah diselamatkan, enggak? Aku terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan. Itu menyatakan hukuman bagi orang yang belum diselamatkan. Atau yang kedua, mengajak supaya kamu diselamatkan. Semua orang telah berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Itu menghukum, kecuali sudah diselamatkan. Kamu menyatakan penyakitnya. Itulah Nuh di sini. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Itu apakah arti ayatnya? Karena orang beriman ini sering disalahkan orang. Noah mungkin dipersalahkan, kenapa dia bikin bahtera di atas gunung. Tetapi waktu terjadi imannya itu, maka Noah harus diakui benar dia. Waktu nanti kamu menyatakan cerita keselamatan, doa aku telah terima Tuhan Yesus, dan orang menolak, maka nanti waktu terjadi hukuman surga dan neraka, maka kamu pasti katakan benar, dia sudah dinyatakan salah, maka dia ke neraka. Itulah iman Noah di sini. Jadi iman itu kalau demikian bukan untuk diri kita sendiri, tapi sampai kepada menyatakan hukuman kepada orang lain. Itu fungsinya kesaksian. Jadi kalau kamu bersaksi, bagaimana kamu terima Tuhan Yesus, bagaimana kamu berubah, itu akan menyatakan hukuman bagi orang yang belum sama seperti kamu. Dan sesudah itu, kalau itu nanti terjadi, oh benar seperti yang kau katakan, nak, ya, maka dia harus mengatakan, ya benar yang kau katakan itu, gitu. Maka sekarang si Adam rasi Hawa pasti dia katakan apa? Benar apa yang dikatakan Allah itu. Akulah yang bersalah. Karena dengan itu menyatakan Allah itu benar dan akulah yang salah. Makanya keringat aku cari makan. Kan itu tadi diceritakannya, supaya kita tidak lupa orang yang berjasa kepada kita itu. Itulah Allah sendiri yang paling banyak. Noah taat dia. Sehingga ditulis di sini kesaksian imannya. Dia bersedia membuat bahtera itu untuk keselamatan keluarganya, karena dia beriman kepada apa yang dikatakan Allah pasti akan terjadi. Ada yang kamu tanyakan? Jadi aku beriman nggak sampai aku begitu mengerti. Aku tahu orang berdosa, imanku cuma sedikit. Yaitu apa? Yesus mati untuk dosaku, selesai. Boleh. Ya. Tetapi nggak ada perbuatanku bagaimana? Ya, itu pasti jawabnya Yakobus 2:26. Iman yang kamu terima, yang kamu ceritakan itu iman yang mati, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu bisa. Tapi itu iman yang mati, ya kalau gitu nanti ke surga atau ke neraka. Kan kita kan takutnya cuma neraka, ya. Kita kan bukan sepertinya si Henokh mau bergaul dengan Allah, ya. Tapi kalau dari satu sisi nggak bisa itu terjadi. Nggak bisa itu terjadi. Maksudnya Pak, nggak bisa terjadi kalau sudah aku terima Tuhan Yesus. Coba, bisakah nanti akhirnya aku tidak terima lagi? Iya. Bisakah membenci karena nggak bertumbuh dia? Akhirnya, aku sanksi. Nggak benar lagi kurasa hidupku ini. Karena nggak ada perbuatan dari hasil kesaksian itu. Karena menunjukkan kita hidup, kan tambah lama, tambah besar, tambah tinggi, rambut kita tambah panjang, tambah tua, kan itu menunjukkan kita hidup, ya. Mana bisa kita katakan hidup, aku nggak bertumbuh, tetap saja sama, itu nggak bisa. Semuanya akan normal. Jadi nanti hilang keselamatanku itu, hilang kamu sendiri yang pergi. Itu jadinya. Jadi kalau aku beriman tapi tidak ada perbuatanku, bagaimana nanti akhirnya? Hilang imanku itu. Ya. Karena belum ada tantangannya, makanya sepertinya masih beriman. Kalau jauh nanti merantau, apa yang ada di situ, itu yang akhirnya kami ikuti. Itu bahayanya.
Tapi kalau di sini pun sudah biasa kita beriman, sudah biasa kita ada perbuatan kita. Waktu kita sampai dimanapun perbuatan kita itu nggak pernah berhenti. Kita akan tetap juga akan menyaksikan apa yang pernah kita saksikan. Itulah namanya iman yang hidup. Kalau iman yang mati tadi, bagaimana orang kita menjadi seperti dia? Lama-lama lupa kita. Pernah dengarkan ceritanya lupa namanya? Dalam satu cerita aku baca ilustrasi khotbah begini katanya. Dia seorang intelijen. Jadi untuk mendapatkan si jahat itu, biasanya si jahat itu suka makan di restoran. Jadi kepala intelijen ini akan tahu bahwa si jahat itu nanti akan singgah di restoran ini. Ditaruhnya lagi situ anak buahnya. Disuruhnya bekerja sebagai pekerja cuci piring. Tetapi dia sebagai tugasnya ke situ, tugasnya bukan cuci piring, tapi supaya dia bisa tinggal di situ, dibuatlah dia sebagai cuci piring. Akhirnya cuci piring dia terus. Tuannya sudah heran, kenapa dia nggak melapor lagi. Akhirnya dibilang, lupa dia namanya. Sekarang namanya jadi apa? Jadi tukang cuci piring, bukan lagi jadi intelijen. Jadi kalau menurut aku ini tadilah, kalau orang sudah bersaksi dia sudah terima Tuhan Yesus dan ditempatkan nanti di tempat yang berat, lupa dia semua kesaksiannya waktu dia menyatakan aku sudah terima Tuhan Yesus, karena dia tidak berbuat lagi, maka lupa dia namanya. Apa yang di situ? Ya jadi tukang cuci piring orang itulah dia. Makanya datanglah tuannya melihat, wah ini kak kena anak buah kundai tena. Rekai ko jenak katanya, cuci piring katanya. Mbak Rendar kain ko jenak katanya. Cuci piring. Sudah lupa dia statusnya. Kita ini gampang lupa status, kecuali kalau kita menyaksikannya. Makanya ada perbuatan sehingga kita tidak pernah bisa lupa. Makanya di dalam cerita kita ini, saksi-saksi orang beriman ini digariskan satu persatu. Apa dibuatnya kalau dia beriman? Bedakah imannya Nuh dengan imannya si Habil? Beda? Beda. Bedakah yang dilakukannya? Ya beda. Bedakah dengan si Henokh? Ya beda. Bedakah dengan Abraham? Ya beda. Tapi semua ada perbuatannya. Nggak bisa enggak. Ya, itulah rahasianya. Semua ada, tetapi berbeda dalam dasar apa imannya itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukupkah? Jadi kalau begitu Pak, benarlah yang kami dengar. Kalau kami nggak berbuat seorang beriman, pasti nanti kami akan lupa nama kami. Iya pasti lupa. Lama-lama sudah menjadi anggota gereja biasa. Kalau dia nggak ada gereja, di mana ada, ya sudah anggota itulah dia. Jadi Roh Kudus yang dalam kami ini bagaimana? Tadi nggak boleh kita katakan satu sisi saja. Roh Kudus itu nanti tidak ingatkan kah? Ya bisa diingatkannya. Ya. Tapi karena nggak pernah dia berbuat apapun di dalam imannya itu, nggak tahu dia bagaimana menggunakan iman ini. Ya dengan demikian lama-lama ya lupa dia. Aku tahu bawa mobil kan? Ada SIM-ku. Sekarang suruh bawa mobil bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nggak tahu lagi aku. Karena sudah lama nggak bawa mobil, nggak bisa lagi seimbang gas dengan setir dan rem, nggak bisa lagi, karena nggak pernah lagi ku kerjakan, lupaku. Maka iman nanti waktu kita bersaksi semua, dan sekarang ini waktu kita tidak menyaksikan apa yang kita sudah percayai, lama-lama akhirnya lupa nama kita, akhirnya ulangi lagi yang baru bisa. Itulah latihan. Makanya di sini saksi-saksi iman dalam zaman Nuh. Jadi apa gunanya ini diceritakan? Setiap zaman ada orang-orang yang beriman dalam zamannya. Ini zamannya Nuh, waktu Allah mau menghukum dunia dengan air bah, dia beriman. Apa yang dikatakan Allah, air bah akan datang, percaya dia. Akhirnya dibuat bahtera, akhirnya dia taat, dan makanya dia selamat, dunia sudah binasa. Berapa poin kamu bisa dapat ya? Cukupkah? Ada yang kamu tanyakan kah? Atau sekarang pun kamu sudah sanksi keselamatan tu?
Mana tahu sudah sanksi di sini baru 2 tahun dia bertobat, sekarang udah sanksi dia. Kurasa belum lahir baru aku gitu. Padahal sudah disaksikannya lahir baru ya. Tapi karena nggak ada perbuatannya, melihat dirinya sendiri sudah aneh rasanya sebagai orang Kristen. Mungkin aku bukan lagi orang percaya ya. Mungkin Roh Kudus pun sudah nggak ada lagi di dalam gitu. Kenapa? Baca Alkitab pun tidak, berdoa pun tidak, apapun tidak ada lagi sekarang. Sudah senyap kurasa. Tapi kalau ke neraka takut pula aku, cuma itu lagi yang sisa. Sisanya cuma sedikit. Takut ke, ya bagaimanapun akan datanglah itu. Yang ditakutkan itulah yang akan terjadi. Karena itulah yang ada, maka itulah yang bisa kita alami. Nuh itu berbeda ya. Nuh itu berani bertaruh di dalam zamannya itu. Cuma satu keluarga dia kan, nggak banyak. Maka Nuh ini sendiri, tapi ganjili ya, bisa kamu katakan. Ganjili si Nuh ini di dalam dunia ini. Dia satu keluarga yang berbeda dengan keluarga yang lain semua. Dia mendengarkan apa dikatakan Allah dan dia beriman bahwa itu akan terjadi. Dikerjakannya dengan taat kapalnya itu. Baru sampai saatnya masuk katanya, masuklah dia. Maka dunia sudah jatuh dalam hukumannya si Nuh. Karena mereka diselamatkan. Kamu pun ganjilnya, aku pun ganjilnya. Nggak ada yang bisa kita ini sama. Tapi kita percaya apa yang dikatakan Allah ini akan terjadi. Kita bukan si Adam dan si Hawa. Kita tidak melupakan jasa apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Maka apa yang dikatakannya, itulah yang akan aku taati dan aku lakukan. Sama dengan si Nuh ini. Maka Nuh adalah orang yang beriman. Ada yang mau tambahkan orang lain? Pigang go sinin kala beriman. Mulai dari Habil ya. Sudah itu si Henoh ya. Sudah itu Abraham ya. Sudah itu si Nuh. Yang di bawah siapa? Ya, yang di bawahnya mungkin ya si Inggit kan gitu ya. Kan ini nama ke bawah ya. Tulis kalau nama Anda di bawahnya. Sesudah si Abraham di bawahnya ya si Inggit. Itu juga orang yang beriman. Apa dilakukannya kan gitu nanti ya. Tambahkan nama Anda di bawah. Aku bukan Nuh, aku bukan si Habil, bukan dalam persembahan, aku bukan mempersiapkan bahtera, aku si Abraham. Kan bisa ya. Aku juga bukan si Abraham, aku sendiri. Ini yang kulakukan dalam imanku. Kan gitu nanti jadinya. Kan tidak sama. Si Habil persembahannya, si Henoh pergaulannya. Kan begitu di sini. Ya, siapa lagi? Sesudah si Abil, si Henoh. Sudah si Henoh siapa? Si Nuh. Sesudah si Nuh siapa? Abraham. Sesudah Abraham siapa? Di bawahnya kan gitu. Ya tuliskan nama Anda di bawah. Saya juga orang beriman dan berbuat dalam hal ini gitu. Kalau saya tulis nama saya, Bapak Joshua, apa yang dibuatnya? Pergi mengabarkan Injil. Kemana? Ya ke Tibet, kan bisa ya. Anda beriman, tulis di bawah Anda. Aku juga orang beriman. Ini yang ku perbuat. Oh tadi Satria, apa yang dibuatnya? Dari gajinya dia berani memberikan persembahan sejak masa mudanya. Kan itu ada daftar di bawah. Ini masih banyak daftar jenisnya. Kalau ini pun satu pun nggak dapat, nggak ada yang Anda lakukan, ya berarti Anda bukan orang yang beriman. Nggak ada namanya di sini Pak katanya. Ya makanya aku bilang tadi daftarkan ke bawah. Mulai dari si Habil. Bagaimana? Walaupun sudah terima Tuhan Yesus, kalau nggak ada perbuatannya. Ya iman tanpa perbuatan apa? Iya, makanya nggak didaftarkannya sini. Ya. Ini tadi kan orang beriman sudah mati pun dia masih berbicara. Orang mati hidup, apalagi sesudah mati nggak mungkin lagi dia berbicara. Nggak ada di sini. Jadi jangan nanti Anda campur baurkan dengan teologi keselamatan ya. Karena ini kita baca Alkitab, itu nggak ada namanya di sini. Ya, nama-nama orang beriman di sini ada yang diperbuatnya. Tandanya dia beriman. Nah, ya, itulah cirinya. Kalau Anda nggak ada perbuatan Anda, ya boleh. Tapi itu artinya iman yang mati. Kalau menurut surat Ibrani dan surat Yakobus, ya. Cukup kali. Bisakah
tambah nama Anda di bawah. Oh, aku beriman Pak, aku buat guru sekolah minggu. Kan bisa mungkin itu ya. Tandanya aku beriman ada perbuatanku. Apa buatanku ini? Satu kan bisa. Ya. Cukuplah aku rasa.